Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Ya, saya berharap bahwa teman-teman bersama dengan keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Bung Ropan kali ini akan berbicara tentang tim nasional. Lagi-lagi karena persiapan kan sudah semakin dekat menuju ke Bahrain. Dan setelah Bahrain tanggal 10 Oktober, tanggal 15 kita ke Cina untuk memainkan 2 laga tandang di grup C, kualifikasi atau babak pra Piala Dunia zona Asia. STY kemarin sudah menyertakan atau memanggil 27 pemain dan ini dirilis oleh PSSI. Nama-nama tersebut, ya saya sudah bicara di video saya sebelumnya, memang nama-nama yang ada. Yassin Hapner itu tidak bisa bermain karena masih kurang bugar. Ya, Sandi sudah kembali walaupun memang belum 100%. Dan dia tetap ada dalam skuad. Malik Rizali, pemain Persebaya Surabaya yang sudah mencetak 2 gol sejauh ini di Liga 1, mantan pemain Madura United ini dipanggil untuk mengisi posisi yang tidak dipanggil, yaitu Ramadan Sananta, pemain Persis Solo. Adi Satrio sebagai penjaga gawang yang tadinya ada 4, sekarang berkurang jadi 1, tidak dipanggil, hanya ada 3. Tentunya ada Martin Pas di sana, penjaga gawang andalan kita, ada Hernando Ari, dan juga dengan Nadeo. Nah, yang saya akan bicarakan kali ini adalah formasi yang akan ditampilkan oleh STY untuk menghadapi Bahrain dan juga menghadapi Cina. Starting 11 itu pasti teman-teman semua sudah bisa membayangkan, bisa mereka-reka bahwa tidak akan berbeda jauh memang, kecuali ada penambahan Mes Hilgers dan Eliano, ya. Jadi susunannya akan ya sama ya seperti ketika tampil dengan Arab Saudi atau Australia. Hanya saja penempatan kalau bermain dengan 3 back, karena STY kan selalu bermain dengan 3-4-3. Ya. Kemudian ketika mendapat tekanan, 2 flank yang ditempati di sisi kanan, ya mungkin saja Asnawi, mungkin saja Sandi yang akan ada di sana, bisa cepat ke bawah, atau di kiri sudah pasti dengan Calvin Verdong yang akan ke kiri kalau dapat tekanan sebelum memulai membuild up lagi serangan atau transisi permainan kan dari bertahan ke menyerang. Nah, di belakang ketika Mes Hilgers yang kemarin itu pada Senin lalu sudah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia tersedia, maka ya, posisi di belakang itu akan menjadi pertanyaan. Kecuali ya Jai Isyas ya sebagai kapten, dia akan bermain di tengah. Keberadaan dari Mes Hilgers dan Rizky Ridho ini, karena tanpa Yassin Hapner kan pasti Rizky Ridho sudah pasti dapat tempat. Mes Hilgers oke, pemain grade A, pemain FC20 ini akan bermain. Namun siapa yang akan mendampingi di sisi kiri dan kanan? Itu kan yang jadi pertanyaan juga, karena Ridho lebih bagus sebenarnya bermain di posisi kanan, di samping Jai tapi ada di kanan. Jai kalau di klub Venezia sebenarnya bukan di tengah, dia bermain jadi sisi kanan juga. Ya, karena di sana ada Sverko dan Svoboda yang bisa dimainkan juga. Tapi bisa juga sebenarnya memang di tengah bagi seorang Jai. Nah, sekarang kalau Jai sudah pasti di tengah, ya dengan 3 back, apakah Ridho akan ada di kanan? Sementara posisi ini adalah posisi Mes Hilgers yang akan ada di sana, ya. Dan di kiri itu mestinya ada pemain yang kuat dalam kaki kirinya. Waktu lawan Arab kan Verdong yang ditarik lebih ke sini. Nah, Tancol juga sebenarnya kuat dalam kaki kiri. Nah, ini posisi dari Yassin Hapner yang tidak tersedia karena dia agak kurang fit, masih cedera, sehingga dia meninggalkan itu. Nah, ini menarik karena STY akan menentukan komposisi 3 back ini. Ya. Apakah Hilger di kanan atau Hilger di kiri? Ya, atau Ridho yang di kanan atau Ridho yang di kiri? Ya, semua tentunya bagi STY dia yang lebih tahu. Ya, sebenarnya tidak ada masalah memindahkan Hilgers main di kiri, oke. Hilgers kiri kanannya oke, kakinya. Ridho yang bermain di kanan. Saya pikir ini yang tersedia. Ya. Dalam posisi 3 back. Jai, Ridho di kanan dan Hilgers di kiri. Kemudian diapit oleh gelandang yang pemain back sayap yang lebih didorong agak ke depan, yaitu Calvin Verdong di kiri, dan mungkin saja Asnawi atau Sandi yang ada di sana. Ya. Lalu ketersediaan seorang Eliano Reinders, ya, yang biasanya bisa bermain di kanan juga, tetapi kan dia dibutuhkan di depan sebagai gelandang yang bisa didorong lebih ke depan. Ya, kalau Eliano dipasang dari awal,
Ya makanya posisi 3 di depan itu akan ada Ragnar, kemudian Rafael, dan Eliano. Karena kalau dia ke belakang tidak mungkin akan mengubah komposisinya. Di tengah itu Tom Hai akan bermain dan masih membingungkan apakah Ivar duluan atau Nathan Cho. Nah, makanya Eliano yang juga bisa bermain sebenarnya ke dalam untuk ini nantinya kalau dia masuk akan tidak tersedia bagi Ivar dan Nathan. Karena Ivar dan Nathan ini adalah tipikal bermain sebagai box to box. Dia tidak bisa bermain dengan posisi yang lebih menyerang ke depan seperti yang dimainkan oleh Eliano. Karena Eliano ini oke ya di beberapa posisi. Bisa bek kanan, bisa gelandang lebih bertahan, bisa gelandang menyerang, dan juga bisa diaktifkan di winger bagi seorang Eliano. Ya, makanya Eliano saya pikir tidak akan dia ditarik ke belakang. Dia akan ada di sisi kanan atau bermain dengan 4-3-1-2. Ya, sebenarnya ini ada fleksibilitas saja dengan 3-4-3 atau ya kalau bermain 3-4-2-1 kan berarti Eliano akan berdiri di belakang Rafael dan Ragnar. Ini juga oke saya pikir dengan dua gelandang yang lebih bertahan, Tom Hai atau Nathan. Ya, tergantung STY akan memilih Nathan atau Ivar ya akan bermain karena dua-duanya kuat di posisi DM ya. Dan kita akan lihat nantinya ketika Eliano ada di depan, maka juga bagi Witan sebenarnya kan ada Witan di sini yang bisa diandalkan juga bisa bermain atau Marcelino, tapi saya pikir mereka akan bermain di babak kedua karena Eliano akan langsung dimainkan. Berarti hanya ada pemain Liga 1 kita ya, Rizky Ridho yang ada di sana ya. Kemudian Witan mungkin sebagai super sub atau Marcelino sebagai super sub. Semoga Asnawi dimainkan juga mungkin lebih awal ya di sini ketika mungkin saya akan melihat kebugaran juga dari Sandi. Kalau Sandi memang benar-benar siap, saya pikir Sandi yang akan ada di kanan. Tapi jika masih 50-50 akan dicoba dengan Asnawi lebih dulu. Mungkin ya. Walaupun banyak yang menyukai, udahlah Bung, Sandi aja bermain. Ya, Sandi yang bisa dimainkan di sini. Siapa aja bisa. Sandi oke. Lebih pas. Kalau dalam posisi yang dia bugar benar, saya yakin Sandi akan dimainkan lebih awal di posisi kanan. Makanya kita akan nantikan itu untuk komposisi 3-4-3 tidak akan berbeda jauh dari apa yang saya katakan dan juga bagi teman-teman semua yang sudah membayangkan untuk komposisi starting 11 menghadapi Bahrain dan juga menghadapi Cina. Biasanya kan SCY ini selalu membuat kejutan-kejutan. Di saat kita akan melihat si A, ternyata akan main lebih dulu si B. Biasanya begitu. Tapi untuk kali ini saya pikir dengan adanya Eliano dan Mes, dua-duanya akan langsung main. Ya, akan langsung dimainkan oleh SCY. Karena ini partai penting. Tidak boleh kalah dalam pertarungan dua tandang kita melawan Bahrain dan Cina. Makanya harus ada pemain-pemain yang matang benar, bermain secara visi bermain bola yang baik di game mereka ini oke. Ya, wajarlah kalau memang langsung dimainkan dengan Eliano ada di depan. Dan kita memang butuh pemain-pemain yang punya daya gedor yang kuat. Ya, bisa megang bola dengan baik, percaya diri, ya punya kualitas dribbling yang oke, dan Eliano bisa melakukan dengan baik. Tinggal dukungan dari tengah yang kita akan lihat. Oke, dengan saya berbicara, Bung Lopan, untuk komposisi pemain-pemain Indonesia di saat kehadiran dua pemain tambahan, dua amunisi baru, Mes Hilgers dan juga dengan Eliano Reinders ketika kita akan melakoni laga tandang menuju ke Bahrain dan Cina. Ciao.